Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita hari ini dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan materi kebutuhan aplikasi web. Dalam aplikasi web itu ya, kenapa kita memilih aplikasi web? Karena ini yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, mulai dari web statis dan basis data. Jadi kebutuhan sebuah aplikasi itu sangat penting untuk dipahami bahwa sistem itu dibangun sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Karena stakeholder yang akan menggunakan aplikasi itu. Sehingga kita sebagai seorang programmer harus mengikuti keinginan stakeholder. Harus mengikuti kebutuhan stakeholder. Dalam kebutuhan aplikasi web, awalnya World Wide Web atau web ya, dibuat pada tahun 1989 sebagai suatu lingkungan yang mengizinkan pembagian informasi di antara perorangan yang terpisah secara geografis. Itu awalnya itu ya. Kemudian kebanyakan aplikasi web sekarang ini merupakan sistem fungsional secara penuh yang menyediakan perdagangan elektronik B2B dan B2C. Web juga mengizinkan pengembangan aplikasi web internet perusahaan untuk penggunaan di dalam batasan-batasan suatu perusahaan. Jadi itu ya, mengizinkan pengembangan aplikasi web ya untuk perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, pengembangan web saat ini menjadi hal yang umum sehingga menghasilkan aplikasi yang kurang berkualitas dan sulit dipelihara. Karena pengembangan web itu berdasarkan keinginan programmer, bukan berdasarkan keinginan stakeholder. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa pengembangan sistem itu ya yang akan digunakan nanti oleh stakeholder. Kemudian permasalahannya adalah pada proses perancangan dan pengembangan dan kurangnya manajemen proyek. Itu salah satu kendalanya di lapangan. Dan itu masalah klasik ya. Orang menganggap biasa, yang penting dapat uangnya ya, dapat proyeknya aman selesai gitu. Padahal masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Kemudian survei proyek berbasis web mengungkapkan kemunculan jumlah permasalahan pada proyek berbasis web besar yang dikerjakan pihak luar perusahaan, yaitu 84% tidak menemukan kebutuhan bisnis, 53% tidak menyediakan kemampuan yang dibutuhkan, 79% disajikan terhambat oleh jadwal, dan 63% melebihi anggarannya. Itu kendalanya ya. Web telah digunakan sebagai platform untuk 3 jenis aplikasi, yaitu aplikasi hypermedia web ya, suatu aplikasi yang tidak konvensional yang dikarakterisasi oleh pembuat informasi dengan node-node atau sumbu, tautan, struktur akses, dan pengiriman web. Kemudian aplikasi perangkat lunak web, suatu aplikasi perangkat lunak konvensional yang bersandar pada web atau menggunakan infrastruktur web untuk pelaksanaannya. Kemudian aplikasi web, suatu aplikasi yang diserahkan melalui web yang mengkombinasikan karakteristik dan hipermedia web dan perangkat lunak web. Selanjutnya, perbandingan antara pendekatan berbasis web dan tradisional ya. Ini perbandingannya ya. Yaitu adalah proses estimasi ya, ukuran estimasi, usaha estimasi, dan kualitas estimasi. Semua harus estimasi untuk pelaksanaan proyek itu. Karena seorang programmer harus mengukur ya apa yang dibutuhkan, berapa lama dikerjakan ya. Karena stakeholder itu dia inginnya rata-rata cepat ya. Oleh karena itu perlu ada perencanaan oleh programmer dan sistem analis untuk merancang sehingga bisa memberikan estimasi kepada stakeholder. Di sini yang pendekatan berbasis web ya dan tradisional, biaya pekerjaan khusus terpusat pada masukan dan dari pengembang. Kemudian tradisional penetapan biaya dikerjakan oleh formal yang berdasarkan pengalaman masa lalu.
Nah, ini pendekatan berbasis web ini yang lebih diutamakan ya, terpusat dari masukan dari pengembang. Kemudian tidak ada persetujuan pada ukuran standar aplikasi web di dalam komunitas. Itu yang diutamakan ya. Kemudian usahakan diestimasikan dengan menggunakan bottom up berdasarkan pada masukan pengembang dari histori data pada proyek lalu. Kemudian perlu pengukuran kualitas baru yang spesifik untuk proyek berbasis web. Itu kita lebih mengutamakan pendekatan berbasis web dibanding pendekatan tradisional gitu ya. Selanjutnya, pendekatan berbasis web harus versus tradisional untuk pengembangan ya. Berbasis web, integrasi dari banyaknya komponen yang berbeda, terdistribusi, aplikasi platform silang dan perstrukturan konten dengan menggunakan struktur navigasi yaitu Pranala. Kemudian teknologi utama yang digunakan yaitu variasi dari solusi Java. Kemudian kualitas dipertimbangkan sebagai prioritas yang utama dari waktu penjualan. Arah proses pengembangannya adalah reliabilitas, usabilitas, dan keamanan. Jadi ketersediaan aplikasi sepanjang tahun ya, yaitu sama saja dengan 265 hari atau 365 hari. Pelanggan atau stakeholder adalah cakupan kelompok yang luas dikenal dengan tidak dikenal. Ini ya, yang harus diperhatikan adalah sistem itu dibuat berdasarkan pelanggan. Kemudian kebutuhan untuk pendekatan rekayasa adalah aplikasi sains yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Ini terpenuhi melalui pengetahuan matematika dan pengalaman praktik yang diterapkan untuk perancangan objek atau proses yang bermanfaat. Ini adalah sebuah bagan ya, skema kebutuhan sistem ya berbasis rekayasa, yaitu berawal dari observasi. Kemudian kita datangi perusahaan stakeholder untuk melakukan interview. Dalam interview itu kita melakukan sebuah hipotesis, kemudian prediksi dan memvalidasi. Nah, ketiga hal itu dikerjakan pada saat interview. Dan setelah interview kita mengumpulkan data-data. Kemudian setelah itu kita merekayasa sebuah sistem seperti ini yang dibutuhkan, dan setelah kita merumuskan kembali kita datang lagi perusahaan untuk memvalidasi. Seperti teorinya. Kemudian kebutuhan untuk pendekatan rekayasa yaitu observasi yang tadi ya, hipotesis, prediksi, dan validasi. Jadi observasi ini dilakukan untuk mengamati atau membaca suatu peristiwa atau kelompok fakta. Sementara hipotesis, proses ini dilakukan untuk merumuskan suatu hipotesis, menyajikan suatu usaha untuk menjelaskan observasi. Sementara prediksi artinya meramalkan hasil yang harus ditemukan jika dasar pemikiran yang digunakan dalam perumusan hipotesis adalah benar. Sementara validasi adalah untuk memvalidasi percobaan untuk menyediakan bukti yang mendukung atau membuktikan hipotesis awal. Ini adalah penilaian empiris. Keakuratan suatu hipotesis atau pertanyaan penelitian meliputi percobaan yang dilaksanakan dengan investigasi empiris. Investigasi dapat ya diorganisasikan sebagai berikut, yaitu survei, studi kasus, dan eksperimen formal. Survei yaitu seorang peneliti menggunakan survei sebagai respon dari organisasi dan pengembang untuk metode pengembangan baru. Sementara studi kasus, jenis investigasi pilihan ketiga hendak menguji suatu kejadian yang belum terjadi pada ada sedikit atau tidak ada kontrol terhadap variabel. Sementara eksperimen formal, investigasi kontrol dengan teliti dari kejadian dengan variabel penting yang diidentifikasi dan dimanipulasi seperti efeknya atas hasil yang dapat divalidasi. Seperti itu penilaian empiris. Kemudian rekayasa karakteristik dari tiga jenis investigasi empiris yaitu skala, ya karakteristik, survei, studi kasus, dan eksperimen formal. Semuanya berawal dari skala, kontrol, replikasi, dan generalisasi. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya survei kita melakukan sebuah research ya. Kemudian studi kasusnya adalah tipikalnya gimana data itu. Kemudian eksperimen formal kita lakukan yang penelitian kecil saja. Kemudian kontrolnya ya tidak ada di survei.
Studi kasus tingkat kontrol rendah, eksperimen formal tingkat kontrol tinggi, dan replikasi tidak sementara studi kasus rendah dan eksperimen formal tinggi. Ini generalisasinya hasil mewakili populasi yang dicontohkan. Itu berdasarkan survei. Sementara studi kasus hanya dapat diaplikasikan pada proyek lain yang tipe dan ukurannya serupa. Sementara eksperimen formal dapat digeneralisasikan dalam kondisi eksperimen. Seperti itu ya. Ini adalah penjelasan dari sekumpulan langkah-langkah umum untuk ketiga tipe investigasi. Pertama adalah menetapkan tujuan dari investigasi dan konteksnya, yaitu menetapkan tujuan merupakan hal yang krusial untuk kesuksesan dari semua aktivitas dalam investigasi. Langkah-langkah ini akan memberikan waktu yang cukup untuk memahami dan menetapkan tujuan jelas dan terukur. Persiapan investigasi dengan hati-hati untuk memperoleh hasil dari seorang yang dapat menarik kesimpulan yang valid. Kemudian ketiga, apa yang hilang? Penelitian perlu mengantisipasi variabel lain yang juga dapat mempengaruhi hasil investigasi. Oleh karena itu, variabel tersebut perlu diperhitungkan. Ini adalah sebuah rencana perincian ketika menerapkan masing-masing instrumen ya, yaitu kebutuhan fungsional, kemudian desain navigasi dan data, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Semuanya ini adalah sebuah siklus hidup yang saling berhubungan untuk pengembangan sebuah sistem secara step by step. Oke, demikian materi untuk hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.